Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini kita akan sharing ilmu untuk menggunakan Microsoft Word bagi pemula. Ini sangat penting ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang baru mulai belajar komputer atau baru belajar menggunakan Microsoft Word. Bagi teman-teman, pertama-tama pengenalan area ini ya teman-teman, home, insert design, layout, reference, sampai help, view. Ini adalah namanya menu toolbar, dan tombol-tombol atau fungsi-fungsi yang ada di masing-masing menu itu namanya icon. Nah, di home ada icon ini, ada icon ini, di insert juga ada icon ini, icon ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari menu toolbar yang pertama, yaitu home. Di paling kiri ini ada cut, copy, dan paste. Ini adalah sesuatu yang bakal sering teman-teman gunakan. Copy, paste, kalau teman-teman pernah dengar copy, paste. Copy itu artinya menyalin, paste itu menempel. Jadi copy itu gandengannya pasti paste. Dan ada lagi namanya cut. Cut ini memotong. Cut ini gandengannya juga paste. Pasangannya juga paste. Jadi paste itu bisa digandingkan dengan cut, bisa juga digandingkan dengan copy. Jadi kemarin kita coba praktek ya teman-teman. Pertama-tama ini namanya kursor teman-teman, yang kedip-kedip ini ya. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ini, teman-teman harus terlebih dahulu memblok area yang diinginkan. Bisa memblok satu kalimat, bisa memblok satu kata, bisa memblok beberapa kata yang diinginkan saja. Itu caranya adalah, pertama, taruh kursor di tempat yang diinginkan, terus klik kiri, kemudian tahan sampai digeser ke area yang diinginkan. Bisa geser yang ke depan atau ke belakang, tergantung yang diinginkan kemana. Setelah digeser, klik kirinya dilepas. Nah, kemudian teman-teman, itu tadi kalau memblok satu kata, misalnya kita ngeblok satu kalimat atau satu baris, ini bisa lebih cepat lagi. Pertama, bisa caranya seperti ini tadi, klik kiri kemudian ditahan sampai ke area yang diinginkan, sampai akhir dari area yang diinginkan, atau langsung dari kursor dimanapun, pokoknya tetap satu baris, dia geser ke kiri. Nah, sampai bentuknya kayak mouse kayak gini, kemudian diklik. Nah, ini sudah langsung memblok satu baris. Nah, kita coba praktek copy ya. Pertama, setelah diblok, langsung klik copy, kemudian kita lakukan paste di tempat yang diinginkan. Nah, misalnya begini, dan paste ini bisa dilakukan berkali-kali teman-teman. Nah, misalnya sebanyak ini, kita jadikan satu kalimat, satu paragraf maksudnya. Tadi caranya ini saya blok, kemudian copy, kemudian di tempat yang mau ditempelkan itu diklik ini icon paste ini. Dah, begitu caranya ya. Nah, kemudian kita bisa ngetik
kalimat baru, ada kalimat baru. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, kalau fungsinya copy itu kan untuk menggandakan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau fungsi cut ini ya teman-teman? Ini untuk memotong, kemudian ditempel kemana nih? Nah, caranya, contohnya kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita blok semuanya satu kalimat ini, kemudian kita klik cut. Loh, kan sementara dia jadi kayak hilang gitu ya. Kemudian kita pilih di area mana dia mau ditempel, misalnya di sini. Langsung kita klik icon paste dan begini hasilnya ya. Ada Ibu Budi pergi ke pasar. Kemudian setelah belajar memahami fungsi dari icon-icon di sini, kemudian ada lagi yang bagian ini juga penting. Yang pertama adalah jenis font. Ini Calibri ini adalah salah satu nama jenis font. Teman-teman bisa klik. Nah, sebelumnya teman-teman harus memblok area mana yang mau diganti fontnya misalnya, karena tadi default ketika asal dari jenis huruf yang dipilihkan oleh Microsoft Word adalah Calibri. Misalnya kita klik ini ya, kemudian kita klik di sini, kemudian misalnya kita biasanya ini seandainya recently ini belum ada ya teman-teman, kemudian guru kita atau kita diminta untuk menggunakan jenis huruf Times New Roman. Kita drag ke bawah, ini klik kiri, kemudian drag ke bawah. Ini urut abjad ya teman-teman, huruf jenis font C, jenis font D sampai ke bawah, kita cari yang T. Times New Roman. Nah, ini. Kita klik. Nah, di yang bagian terblok ini saja dia Times tadi yang sebelumnya Calibri sekarang menjadi Times New Roman. Itu kalau teman-teman telaten, sabar untuk mencari satu-satu namanya gini ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman waktunya terbatas dan ingin lebih ringkas? Caranya begini, misalnya teman-teman tadi kan Times New Roman, sekarang jenis font yang lain, misalnya Comic Sans gitu ya. Nah, kita langsung saja di sini, kita bisa taruh di sini kursornya, kita hapus, kemudian kita cari dengan cara begini. Comic Sans ada, kita enter. Nah, ini bagian yang kita blok bentuknya adalah Comic Sans, jenis fontnya. Itu cara menggunakan cara memilih font ya. Kemudian cara ini untuk membesarkan fontnya. Ini tadi kan Calibri masih 11. Ini juga Comic Sans 11, semuanya masih 11. Bagaimana cara membesarkannya? Nah, yaitu di blok semua, misalnya satu paragraf ini, atau pakai cara yang seperti ini. Nah, kemudian di klik kiri, ya tinggal dipilih ukuran huruf yang diinginkan bagaimana. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian biar lebih rapi, kita jadikan semuanya jadi satu jenis font. Misalnya Times New Roman semua, oke. Kemudian ini tombol untuk apa? Ini untuk memperbesar. Kalau ini tadi sebelumnya ini kan maksimal ada 72 ya teman-teman. Sedangkan mungkin saja kebutuhan kita adalah untuk mencari yang lebih besar itu. Lebih besar dari 72. Nah, kita bisa klik di sini, kursornya kita hapus. Misalnya kita ganti 80. Ukurannya juga bisa jadi 80. Kita kembalikan. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin memperbesar atau mengecilkan huruf dengan perlahan-perlahan? Ya, kita blok
area yang diinginkan, misalnya semua, kemudian kita besarkan dikit-dikit, tik tik. Nah, itu kita klik huruf A yang kemudian yang tanda panah, ada tanda panah kecil di atasnya ini. Maksudnya kita memperbesar perlahan-perlahan. Kemudian kita kecilkan juga sebaliknya yang tanda panah ke bawah, ya sepertinya mudah untuk dipahami. Kemudian yang sering juga untuk dipakai adalah ini, B. B ini artinya bold, itu artinya mempertebal. Ini kalau ini italic, ini nanti membuat miring tulisan. Kemudian ini ada U dengan garis bawah, ini underline, maksudnya menggaris bawahi. Misalnya ya teman-teman, kita mau menjadikan di kalimat ini tebal, ya berarti kita blok dulu, kemudian langsung klik. Nah, kemudian kita mau menjadikan kalimat yang ini miring. Nah, kita klik, habis di blok langsung klik, ya mudah ya teman-teman. Kemudian kita mau jadikan kalimat yang ini di garis bawahi, tinggal begini. Pokoknya apa-apanya di blok dulu. Nah, ini setelah ada tebal, miring, sama di garis bawah, ada lagi yang dicoret. Ini bakal berguna bagi teman-teman yang misalnya nanti di area pekerjaan atau di perkuliahan. Nah, ini di blok lagi, kemudian diklik ini. Untuk menghilangkan coretannya, diklik lagi. Dah. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat kecil. Ya, ini bisa digunakan yang ini sama yang ini untuk angka dan ngetik misalnya soal-soal atau artikel yang berhubungan dengan angka-angka dan rumus-rumus. Ini kita jadikan kecil. Kalau ini coba kita jadikan di atas. Nah, ini kayak pangkat gitu teman-teman ya. Kemudian kita blok lagi area sini, ini nanti bisa diwarnai teman-teman. No kan, atau warna yang lain. Kemudian yang ini, kalau ini background highlightnya di belakangnya itu nanti warnanya apa gitu kan. No, hurufnya sendiri tetap dia, cuman latar belakangnya warnanya biru. Kalau ini enggak, kalau yang ini latar belakangnya tetap, tapi warna hurufnya aja yang berubah. Nah, misalnya seperti ini. Oh iya, ini teman-teman yang tadi ya. Kita kembali ke situ dulu. Kita akan ngajari tombol shortcut, yaitu jalan pintas yang sangat teman-teman bakal butuhkan. Ini saya ketik dulu ya teman-teman. Kontrol ditambah C, kontrol tambah X, kontrol tambah V. Ada kondisi di mana nanti teman-teman sudah nggak di menu toolbar yang home ini, mungkin teman-teman ada di layout, tapi teman-teman masih mau ngeklik di sini, masih mau mengkulik kata-kata ketikan di sini menggunakan fitur copy paste. Kalau teman-teman harus kembali ke home dulu baru diklik, nah itu nanti mungkin bisa memakan waktu dan nggak praktis. Nah, ini adalah shortcutnya. Tombol CTRL atau kontrol itu ada di sebelah kiri paling bawah, di bawahnya shift, paling pojok kiri bawah. Kemudian tombol kontrol juga bisa ditemukan di dekat spasi, kanannya spasi ada ALT, sebelahnya ada kontrol. Ya mungkin ini sama di di banyak tipe laptop. Nah, ini bisa dihafalkan ya teman. Ctrl C itu copy. Nah, misalnya kayak gini. Ini saya Ctrl C.
saya sedang berada di layout, di menu toolbar layout, tapi saya membutuhkan ini fungsi copy. Saya ini setelah saya blok, saya klik pencet tombol kontrol, kemudian kita tahan, kemudian kita bersamaan mencet tombol C. Kemudian di tempat yang kita inginkan, kita kontrol, kita tahan, kemudian pencet tombol V. Nah, itu terpaste. Demikian ya teman-teman, ini perlu dihafalkan sedikit saja. Ctrl C, XV, C, XV. Nah, kita masih kembali ke home. Kemudian ini untuk menata paragrafnya. Defaultnya ini asalnya itu dibikin kayak gini, rata kiri. Jadi yang rata sini doang, yang kanan nggak rata sama sekali. Dan kita ini ada rata tengah. Nah, ini bisa dibikin center ya. Kemudian ada lagi rata kanan. Nah, kanan doang ini yang rata, cuman yang kiri nggak rata. Ada juga bisa dibikin rata semua. Justify. Nah, ini kirinya lurus, kanannya lurus. Kemudian di atasnya di sini bisa dibikin poin-poin ya teman-teman. Seperti ini atau ini itu sama aja ya teman-teman. Tinggal nanti bentuknya saja. Misalnya ini, kita blok, kemudian kita klik di sini, pilih ini misalnya, atau ini misalnya ya. Nah, seperti ini, rapi ya. Atau kita mau bikin yang angka atau huruf. Nah, ini bebas. Nah, bisa begini juga. Kemudian setelah itu ada juga itu nanti ini kalau bikin table ya teman-teman. Ini sepertinya nanti harus belajar di menu toolbar insert dulu ya. Kemudian ini ada di menu toolbar home, ini ada juga find, replace, and select. Ini bisa dihafalkan Ctrl F atau bisa dipakai ini. Nah, kita cari misalnya ini lagi ada halamannya banyak banget ya teman-teman. Kita cari kata Budi itu ada di mana ya? Nah, ada di sini. Nah, ini replace, ini sama juga kayak find. Pertama dia menemukan, kemudian dia mengganti. Budi ini kita replace Budi dengan Caksono. Ibunya Wicaksono pergi ke pasar. Nah, kita find next. Yes. Replace all. Kalau ini banyak halamannya dan ingin ganti semua yang ada dari kata Budi menjadi kata Wicaksono, maka bisa pakai replace all. Berhubung ini cuma satu paragraf, maka replace all dan replace dia ada bedanya. Yes, all done. Oke, jadi Ibu Wicaksono pergi ke pasar. Ya, demikian ya teman-teman. Ini tutorial menggunakan Microsoft Word untuk menu toolbar home. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.